Halo guys, jumpa lagi bersama saya Denny Setiatama dari DRPL. Hari ini sudah memasuki Sadari, yaitu sudah ke series ke-6 loh. Pembahasan hari ini mengenai tentang manajemen risiko ISO 3100 tahun 2018. Baik, mari kita lihat sama-sama ya penjelasan dari saya. Oke, manajemen risiko itu sangat penting untuk kegiatan di organisasi. Dan dia merupakan salah satu kegiatan yang tidak bakal terpisahkan, termasuk proses bisnis rantai pasok dan logistik yang memiliki tingkat ketidakpastian dan kompleksitas yang sangat tinggi. Berdasarkan ISO 3100 tahun 2018, manajemen risiko harus diterapkan secara terstruktur, terintegrasi, inklusif, dinamis, dan berkelanjutan. Manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan gangguan pengiriman, keterlambatan, atau ketidaksesuaian, tapi juga untuk melindungi nilai, menjaga kontinuitas operasional, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Oke, setiap aktivitas logistik memiliki tujuan, dan setiap tujuan itu memiliki risiko. Divisi rantai pasok dan logistik berperan strategis dalam memastikan kelancaran aliran barang, ketepatan waktu pengiriman, keandalan distribusi, serta akurasi data operasional. Oleh karena itu, ISO 3100 tahun 2018 terkait manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh divisi rantai pasok dan logistik. Manajemen risiko logistik harus pertama terintegrasi menjadi bagian dari seluruh proses logistik, mulai dari perencanaan hingga serah terima. Terstruktur dan komprehensif, diterapkan secara sistematis pada setiap tahapan pengangkutan dan distribusi. Lalu ketiga, inklusif, melibatkan regional, PKS, mitra transportir, dan fungsi pendukung lainnya. Kemudian ada dinamis, nomor 4, mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi lapangan dan bisnis. Kelima, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Lalu keenam, berbasis informasi terbaik. Dan ketujuh, mengutamakan perbaikan berkelanjutan. Oke, kerangka kerja dalam manajemen risiko itu terdiri dari tahapan kerangka kerja yang meliputi 1. Integrasi, kedua desain, ketiga implementasi, keempat evaluasi, kelima perbaikan berkelanjutan. Proses manajemen risiko ini mencakup penetapan lingkungan, konteks, dan kriteria penilaian risiko, perlakuan risiko. Ya, berikut proses manajemen risiko. Pertama itu ada lingkup, konteks, dan kriteria, di mana penentuan lingkup manajemen risiko dilakukan dengan memperjelas tingkat penerapan, sasaran, metode sumber daya, dan keterkaitannya dengan tujuan serta kegiatan organisasi, di mana saat ini kita membahas tentang logistik. Lalu konteks risiko ditetapkan berdasarkan pemahaman lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lalu kriteria risiko ditetapkan selaras dengan tujuan, nilai, kebijakan, kapasitas organisasi, serta mempertimbangkan ketidakpastian, dampak, kemungkinan, dan kepentingan pemangku kepentingan. Di sini penilaian risiko itu terdiri dari ada identifikasi risiko, analisis risiko, serta evaluasi risiko. Di mana identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali dan menjabarkan risiko yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Lalu ada analisa risiko yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan tingkat risikonya. Kemudian ada evaluasi risiko, itu bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan membandingkan hasil analisis risiko terhadap kriteria yang ditetapkan. Perlakuan risiko ini bertujuan perlakuan risiko bertujuan untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Perlakuan ini yang setelah saya sebutkan tadi ada identifikasi, analisa risiko, serta evaluasi risiko, itu saling bersinambungan lah untuk terciptanya proses manajemen risiko. Nah, begitulah terkait tentang manajemen risiko bagaimana. Dan manajemen risiko dalam rantai pasok dan logistik bukan untuk menghilangkan risiko, tetapi untuk memastikan setiap risiko dipahami, dikendalikan, dan dikelola secara bertanggung jawab. 1000 mengelola ketidakpastian untuk menciptakan nilai. Semua tujuan punya risiko. Setiap risiko harus dikelola. Wah.